Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan teman-teman melihat video ini ya. Jadi di hari ini saya punya kegiatan untuk mengasah pisau dapur. Dan untuk kegiatan ngasah kali ini saya akan menggunakan 3 buah batu ya teman-teman. Jadi batu yang pertama yang akan saya gunakan itu adalah batu Naniwa Grit 2000. Batunya seperti ini. Yang kita kenal juga sebagai The Green Brick of Joy. Ini batunya seperti ini. Kita rendam sekalian. Terus yang kedua, saya menggunakan batu Imanisi Arashiyama Grit 6000. Terus yang ketiga, saya menggunakan batu Imanisi juga. Nih, batunya seperti ini. Ini yang gritnya 8000. Terus pisau yang akan saya asah, ini pisau dapur biasa. Ini pisau, bukan pisau mahal ya, ini pisau dapur biasa. Dan ini sebetulnya pisaunya itu tidak terlampau tumpul, tapi memang udah agak tumpul tuh ya. Udah nggak bisa ngiris kertas, tapi di beberapa bagian masih bisa. Makanya saya ngasah tidak mulai dari grit yang kasar, tapi saya ngasah dari grit 2000. Lanjut ke grit 6000 memang agak loncat ya. Jadi dari 2000 lanjut ke 6000. Harusnya mungkin ke 3000 atau 5000 dulu, tapi nggak apa-apa. Dan sebetulnya untuk ngasah pisau dapur kita tidak perlu sampai grit 8000. Cuma kali ini saya ingin mencoba aja untuk mendapatkan hasil asahan di batu grit 8000 ya. Kenapa pisau dapur itu tidak perlu sampai grit tinggi? Karena ya kita juga kan makanya motong-motong sayuran ya, atau motong-motong daging di atas telanan. Jadi dalam kurun waktu yang tidak lama pasti ketajamannya itu akan berkurang karena pisaunya ini kena ke atas telanan. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung demokan saja proses ngasahnya ya. Kita mulai dengan grit 2000 ya, batu Naniwa Grit 2000. Ini sebetulnya batu splash and go ya teman-teman. Tapi kadang batu ini suka nyerap air terlampau banyak ya. Jadi kalau kita langsung splash and go, begitu kita siram air langsung keserap gitu. Tapi kalau direndam sebentar aja, nggak perlu lama-lama direndamnya, itu akan seperti ini ya, lebih enak. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini entah apakah teman-teman bisa mendengar suara dari batu asahannya atau enggak, karena ini memang batu asahannya itu benar-benar apa ya, silent gitu ya. Jadi hampir nggak ada bunyinya, saking lembutnya ya. Sepertinya saya harus sedikit membersihkan dulu bekas-bekas asahan yang lama. Sebentar.
Jadi kalau di batu Jepang ya teman-teman, teman-teman itu harus sering-sering melakukan proses seperti ini, yaitu membersihkan bekas dari waktu asahan yang sebelumnya ya. Bisa jadi setelah ngasah sesi sebelumnya itu ada sisa-sisa material pisau. Jadi pisau yang gak gerus itu masih nempel di batunya. Jadi pas waktu ngasahnya itu terasa gak enak. Oke, kita lanjut lagi ngasahnya. Nah, ini udah lebih enak. Karakter dari batu Naniwa yang 2000 ini, yang kita sebut dengan The Green Brick of Joy ini, itu karakternya sangat-sangat halus teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat hasil asahannya ya. Ya, saya kira udah cukup ini untuk satu sisi ini. Kita pindah ke sisi yang lain. Karena ini pisaunya relatif lurus ya teman-teman, jadi untuk ngasahnya juga tidak terlampau rumit ya, cukup dengan posisi seperti itu aja. Beda dengan pisau yang agak lengkung ya, jadi ngasahnya itu harus kita ngasah bagian ujung dan bagian tengahnya itu berbeda. Sepertinya sebentar lagi kita ngasahnya di batu ini. Harusnya sih tidak perlu lama-lama ya, karena pisaunya sendiri matanya itu masih cukup bagus, tidak ada yang rolling. Oke, di grid 2000 sepertinya sudah cukup. Kita coba pindah ke grid 6000 ya teman-teman. Kita rendam dulu sebentar. Dan grid 8000 juga nih, kita siapin dulu sebentar ya, sekalian nanti biar nggak butuh waktu. Ini ukurannya ternyata lebih panjang daripada yang Naniwa tadi. Oke, karena ini untuk finishing, jadi di batu yang 6000 ini mungkin saya akan ngasahnya cuma sebentar aja. Tuh, seperti teman-teman lihat ya, walaupun ini batu finishing, tapi dia masih cukup gerus ya. Itulah bedanya batu pabrikan dengan batu alam ya. Kalau di batu alam biasanya di grade yang 6000 itu gerusannya itu nggak begitu terlihat ya. Mungkin batunya karena batunya warnanya gelap ya. Kalau teman-teman ngasah di batu Bimasena ya, atau di batu Bogor yang grade 6000, itu biasanya nggak kelihatan karena warna batunya hitam. Ini saya pas ngasah di grid 6000 ini tadi tidak
melakukan pembersihan dulu ya, karena memang sebelumnya sudah saya bersihkan. Jadi pas ngasah ini rasanya masih cukup enak. Oke, kita nggak perlu lama-lama ngasah di sini. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Ini sekalian kita bersihin ya. Habis ngasah kita bersihin. Dan terakhir kita akan asah di batu yang Imanisi grade 8000. 8000 ya teman-teman. Wah, ini lebih pendek lagi. Aduh, batu pabrikan juga ternyata ukurannya tidak selalu sama ya teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, walaupun ini grade 8000, tapi ini masih ada yang kegerus ya. Masih ada yang kegerus di batunya. Nih ngasahnya harusnya sudah selesai ya. Jadi kalau ngasah di batu yang bagus itu biasanya nggak perlu lama-lama. Apalagi kalau pisaunya juga masih relatif tajam ya, masih bagus mata pisaunya. Jadi proses maintenance-nya itu nggak begitu lama ya teman-teman. Sekarang kita langsung tes ketajaman saja ya. Sebelumnya kita keringkan dulu. Saya siapkan juga stropping ya kalau diperlukan. Ini jadi kita keringkan dulu pisaunya. Hati-hati pas mengeringkan ini. Kalau bisa menggunakan berlapis-lapis tisu ya, biar lebih safe gitu ya, lebih safety. Oke, kita langsung coba tes ketajaman aja ya. Ini belum di stropping ya teman-teman, ke media yang tadi. Wah, di sini tajam ya teman-teman, kelihatannya udah enak, udah lancar motongnya. Tapi ini masih bisa dirapikan lagi dengan stropping. Tuh nih yang kayak gitu nya itu, yang bur-bur kesisanya itu masih bisa dirapikan dengan stropping. Kita stropping dulu ya. Nih stroppingnya cukup panjang ya untuk ukuran pisau ini.
Tidak perlu buru-buru ya teman-teman, strappingnya lakukan dengan hati-hati. Kita tes lagi ya ketajamannya. Wah, Masya Allah, ini tajamnya udah lancar banget teman-teman, udah enak banget. Padahal tadi proses finishingnya ya di batu yang 6.000 sama 8.000 tadi, itu teman-teman bisa saksikan sendiri ya, itu sangat-sangat sebentar, cuma mungkin beberapa ghost recon aja, tapi ini hasilnya benar-benar tajam. Jadi itulah tadi teman-teman hasil ngasah di batu Naniwa grade 2000 dan Imanisi grade 6000 dan 8000. Semoga teman-teman bisa dapat gambaran bagaimana proses ngasah di batu Jepang yang tadi itu, yang saya sebutkan tadi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.